Ini pneumatic transport. Kita harus mempelajari bahwa pneumatic transport itu adalah suatu sistem transportasi yang menggunakan prinsip pneumatik atau udara ya. Kalau pneumatik itu berhubungan dengan udara untuk membantu transport bendanya. Nah, kita akan mempelajari mengenai basic prinsipnya, kemudian apa itu pompa screw ya, screw pump itu seperti apa, kemudian sistem batch. Nah, ini yang penting nih, airlift system dan piping. Stop valve. Nah, ini kita akan bahas masing-masing secara singkat mengenai komponen-komponen dalam pneumatic transport. Nah, pneumatic conveyor itu dapat menghantarkan material yang bersifat kering, yang mudah untuk mengalir, kayak pasir yang lembut, kemudian semen, ataupun granular material, seperti biji jagung juga bisa ya, gandum, yang granular ya, yang lebih besar daripada serbuk. Kemudian itu bisa dialirkan ke dalam pipa maupun ke Dutch ya, Dutch udara itu. Menggunakan air yang memiliki kecepatan ya, aliran udara, aliran udara yang memiliki kecepatan, kemudian ataupun memanfaatkan energi ekspansi dari suatu gas, suatu udara yang terkompresi. Jadi pada saat udara terkompresi kemudian diekspansi, dia akan memiliki energi yang cukup untuk memindahkan suatu benda. Nah, ini kalau kalian ingin tahu apa sih itu fluides. Nah, fluides itu adalah suatu proses di mana material dapat berperilaku seperti liquid. Nah, ini contohnya. Sudah ada yang pernah lihat sini di YouTube? Belum. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, fluidisasi adalah proses membuat padatan, misalnya berbentuk powder ya, atau serbuk, berperilaku seperti liquid atau air ya, dengan cara melewatkan powder ke dalam gas ataupun udara yang mengalir, flowing gas. Nah, ini prinsip ini digunakan di industri, baik itu energi, kimia, maupun obat-obatan ya. Dan seperti kalian nih, industri semen. Dapat kalian lihat, di sini ada gas masuk. Dan di kolom ini sudah tersedia padatan. Jadi pada saat gas masuk, dia akan membuat padatannya itu bergerak seperti air yang mengalir. Nah, ini berdasarkan kecepatan yang dilihat nih, kecepatannya. Yang merah semakin cepat, 10 meter per second, 5 meter per second. Kalau ungu berarti diam ya. Jadi dari diagram ini, kalian bisa memanfaatkan dan mengetahui kecepatan suatu material pada saat dilewatkan oleh gas atau udara. Nah, prinsip ini nih, biasanya nanti akan ditaruh pipa di sini. Pipa di sini untuk melewatkan si padatan untuk pindah tempat. Menggunakan prinsip airlift ya, atau pengangkatan melalui udara. Nah, ini akan kita bahas. Jadi, kalau kalian lihat banyak nih, ini kan cuma satu penampang ya. Kalau kalian lihat itu dalam kolom yang besar, di bak gitu, terus kayak ibarat baskom kalian di bawahnya dilewatin sama udara. Kalau kalian lihat dari atas baskom kalian tuh, kalian akan melihat bahwa powdernya akan seperti benda yang mendidih. Kayak bubbling-bubbling gitu. Nah, itu digunakan biasanya untuk transportasi maupun untuk pencampuran atau mixing. Udah dapat gambaran ya? Dapat, Bu, dapat. Oke, lanjut. Nah, ini saya share screen lagi. Nah, ini prinsipnya menggunakan fluides atau aerated material. Nah, kalau untuk menghantarkan suatu material, itu bisa kita dorong ataupun kita tarik, seperti kemarin kita bahas belt conveyor. Nah, tapi kalau belt conveyor kan dia pakai tail ya, ada drive-nya.
Nah, ini drive-nya menggunakan beda tekanan dari suatu material. Nah, kalau material nih, sistemnya sistem pressure, artinya didorong nih. Ini material didorong. Ingat ya, tekanan mengalir dari tekanan besar ke tekanan yang kecil. Itu. Ini besar mendorong ke kecil ya. Jadi bendanya di sini tuh didorong dengan kita beri udara bertekanan. Kayak tadi ya. Kalau vakum artinya ini misalkan standar nih, atmosferik. Tapi kamu pengen pindahin ke daerah yang kecil. Yang atmosferik ini kan udah nggak bisa dirubah nih, tekanan udara normal. Nah, gimana caranya dia berpindah ke sini? Berarti tempat tujuannya itu bisa dibuat menjadi vakum. Ya, bisa dibuat menjadi vakum. Artinya bagaimana kita cara membuat udara semakin vakum dalam satu tempat tuh bisa disedot ya. Bisa disedot. Paham kan? Yang suka jualan online, ada kantong vakum, dia akan menyedot udara agar udara di dalamnya vakum ya di dalam kantongnya. Nah, ini seperti halnya ini. Jadi dari chamber di tempat tujuan, nanti udara itu dikosongkan. Sehingga tekanan dalam chamber di tempat tujuan menjadi kecil. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bahan dapat berpindah dari tempat awal ke tempat akhir yang memiliki tekanan yang kecil. Nah, bila kita mengecilkan tekanan menjadi vakum, ini namanya sistem tarik. Ya, menggunakan negative pressure untuk penarik. Mohon maaf. Ada air gravity system, yaitu di mana kan udara yang terfluidisasi ya, kayak tadi. Jadi biasanya dari atas dijatuhkan ke bawah seperti itu. Namanya air gravity system, jadi air slab gitu. Dari sini ada yang mau ditanya kira-kira? Ada yang mau ditanya sampai sini? Bu, untuk yang vakum sistem, soalnya tadi suara putus-putus waktu ngeliat. Nggak ada yang ditanya? Atau sudah cukup jelas? Suaranya putus-putus. Ya maaf, Putus-putus suaranya. Oh, suaranya putus-putus. Oke, jadi di sini ada kalau untuk pressure system terdengar tidak? Masih Bu, masih terdengar. Masih terdengar, Bu. Oke. Sampai tidak terdengar. Yang vakum Bu. Sistemnya. Vakum. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk vakum system, kita itu mengecilkan tekanan di daerah tujuan. Seperti saya ungkapkan sebelumnya, bahwa untuk memindahkan material menggunakan tekanan, kita harus pahami dulu bahwa tekanan itu mengalir dari tekanan yang besar ke tekanan yang kecil. Nah, bagaimana caranya memindahkan suatu material apabila materialnya itu berada di tempat yang bertekanan atmosferik, 1 atm. Dan kamu ingin mindahin ke daerah tujuan. Nah, bisa dilakukan dengan cara mengecilkan tekanan di daerah tujuan. Seperti itu. Ini misalnya chambernya dibikin udaranya vakum, disedot udaranya agar tekanannya rendah. Nah, bila sudah rendah, maka secara otomatis benda di sini akan mengalir ke daerah yang berchamber tekanan rendah. Nah, ini disebut dengan sistem negative pressure atau vacuum system. Yang cara penggerakannya itu dengan cara menarik. Ya.
menarik secara paksa. Nah, gambar ini. Kalau push berarti ini tekanannya yang diperbesar, ya, menggunakan positive force, memperbesar tekanan, menggunakan udara yang bertekanan, ya, kompresor biasanya, kompresi. Kalau ini enggak, menggunakan alat vakum di daerah tujuan. Biasa di vakum itu kalau negative pressure digunakan untuk daerah tujuan. Kalau yang pressure system dengan sistem push, biasanya itu push-nya itu diberikan di daerah asal. Di daerah asal benda itu yang akan diantar. Ini tujuannya daerah asal. Ya, bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada air gravity system. Jadi udara yang terfluidisasi itu akan turun secara ke bawah seperti ini, slidingnya, menggunakan prinsip gravitasi. Jadi kamu tidak perlu menggunakan kompresor maupun menggunakan vakum atau pompa ya. Jadi dia ya udah ngalir gitu aja, air gravity system, air slide ya. Nah, ini saya ingin tambahkan lagi untuk vakum system. Salah satu sistem yang menggunakan prinsip vakum yang menarik itu adalah alat namanya pompa. Tahu pompa ya? Ya pompa kan? Tahu, Bu. Di pompa itu kan punya impeller tuh di dalam pompanya. Dia muter tuh. Dengan perputaran si impeller tersebut dapat menyebabkan ruangan di dalam chamber si pompa itu jadi kosong, ada vakum. Nah, dia jadi menarik kan? Dia menarik air dari bawah tanah ataupun dari tangki naik ke atas pompa. Nah, itu sistem vakum. Ya. Kalau sistem air pressure yang tadi kalian lihat di video, dia kan menggunakan udara dari bawah ya. Itu namanya sistem push. Oke. Dapat dibayangin ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Nah, komponen dari sistem pneumatik ya. Ini ada material nih, material di convey, dimasukin ke chute untuk ke feedernya nih. Nah, dari feeder dia masuk ke conveying pipe. Nah, biasanya ke conveying pipe ini ada skrunya nih. Kalau nggak ada skru, berarti dia pipa aja. Nah, terus dari sini, biar ke sini gimana? Harus tanpa ada conveyor belt. Karena kalau ditaruh conveyor belt bisa terbang-terbangan gitu. Makanya dipakai pipa. Terus gimana cara ngalirin si material dari ujung ini ke sini? Maka digunakanlah udara bertekanan. Nah, ini sistem push ya. Sistem push, jadi dia dikasih udara. Ini air bukan air ya, tapi udara, air supply equipment. Dikasih udara bertekanan sehingga material ini akan tertiup masuk ke dalam pipa. Nah, nanti dari pipa ini dia keluar bisa ke discharge. Ke bagian discharge bisa masuk ke daerah packing ataupun dia bisa masuk ke daerah pemisahan gas solid separation. Tahu nggak gas solid separation? Udah punya gambaran gas solid separation itu apa? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Gas solid separation itu contohnya yang paling sederhana tuh silo. Silo ini. Silo. Cyclone, sorry, maksud saya cyclone. Tuh, ini kok nggak bisa dipencet sih. Ini cyclone bentuknya kayak kon gini, kayak konelo ya. Nanti ini ada udara nih. Ini udah udara di material jatuh ke bawah, tapi nanti di sini dia berputar tuh materialnya. Di sini soalnya ada blower. Ada exhaust lah, semacam exhaust. Di mana nanti udaranya akan terbang ke atas. Ini ada udara yang diberikan. Jadi material berputar kayak angin puyuh loh. Paham ya? Benda yang densitasnya berat, seperti debu-debu atau padatan, akan jatuh ke bawah, sedangkan udaranya akan terpisah ke atas. Ini cyclone, prinsipnya cyclone. Namanya gas solid separation, atau alat pemisah gas dan padatan. Dengan prinsip sentrifugal ya, dan gravity. Dia menggunakan turun ke bawah menggunakan gravity nih. Yang ke atas karena dia ringan, dia bisa ditarik ke atas udaranya. Gitu.
Jadi ini sistemnya, ada feedernya, ada air supply-nya, ada conveying pipe-nya, kemudian ada daerah discharge region. Nah, ini bisa berbentuk pipa maupun bisa berbentuk pompa, tapi pompa screw, bukan pompa impeller. Tuh ya. Next-nya. Pada saat kalian mau mendesain pneumatic transport, ada 2 target utama yang harus kalian pikirkan, yaitu kalau kemarin di conveyor belt kan kalian harus memikirkan materialnya seberat apa, kemudian jaraknya sejauh apa, terus suhu dari material, agar kalian bisa memilih material conveyor belt yang tepat, ya kan? Begitu juga untuk pneumatic transport. Ada targetnya, yaitu dia harus reliable, jadi tidak cepat rusak. Kemudian sedikit energi yang dibutuhkan atau power requirement-nya. Oke, di sini ada parameter lagi yang harus dipikirkan ya untuk memilih bulk material feeder, air supply, pipeline, dan classifier maksudnya ini. Ya, untuk memilih sistem ini kita harus mempertimbangkan kehalusan material tersebut. Ya, spesifikasi materialnya, apakah materialnya itu flammable? Kan ada tuh bubuk mesiu kan? Kalau seandainya dia flammable berarti harus dikurang-kurangin nih daerah yang terbukanya. Terisolasi kalau perlu. Kemudian jaraknya serta ketinggiannya. Karena dari sini kita bisa memperhitungkan tekanan yang dibutuhkan oleh udara. Kalau ini misalnya jaraknya dekat, ya udah berarti di sini hanya cukup untuk diberikan tekanan. Kalau di sini seandainya jaraknya jauh dan bendanya berat, bebannya, bisa jadi dia butuh pendorong dan butuh ditarik, ya. Kayak kemarin, conveyor belt yang kemarin. Paham nggak? Jadi bisa jadi di sini dibikin vakum atau tekanannya lebih kecil daripada yang di sini. Sehingga materialnya sudah didorong dan ditarik. Jadi bisa untuk jarak yang jauh dan material yang kapasitasnya besar. Paham? Selain kalian... Oke, Bu. Itu ya udah kebayang. Nah, setelah jarak, kemudian kapasitas, kamu juga harus memperhitungkan dan mempertimbangkan berapa banyak line atau pipa-pipa yang harus dilewati, serta jumlah elbow atau belokan-belokannya. Karena apa? Tiap ada belokan, berarti ada tahanan baru. Ya. Tahanan baru. Jadi udaranya, jadi ada pressure loss. Tekanannya berkurang karena nubruk ke ujung dari pipa. Itu harus dipertimbangkan karena semakin banyak elbow atau semakin banyak belokan, itu akan memperbesar tekanan kalian yang untuk dibutuhkan ya, untuk menghantarkan material. Selain itu, kalian juga harus mempertimbangkan temperatur dari material yang akan dialirkan. Ini penting ya. Pertama untuk apa? Kita agar menghemat atau awet peralatannya. Kalau panas kan, berarti materialnya harus yang tahan panas, pipanya, ataupun sekrutamnya. Kalau material dingin, tapi dia memiliki titik ledak atau spontan ignition namanya, yang sangat rendah, itu juga harus tertutup rapat. Pernah dengar spontan ignition? Belum pernah, Bu. Jadi itu adalah karakteristik suatu material di mana dia dapat terbakar secara sendirinya apabila udara dan suhu sudah mencukupi untuk melakukan self ignition. Contohnya adalah aftur. Aftur ya. Jadi itu kan bahan bakar pesawat. Dia itu gasnya. Gasnya itu bisa terbakar sendiri apabila sudah mencapai kejenuhan gas dalam satu chamber. Jadi ditambah dengan serta temperatur yang sedikit mendekati 100 derajat. Nanti dia bisa terbakar secara sendirinya. Walaupun tidak ada sumber api. Nah, jadi harus diperhatikan temperatur dari material ini agar lingkungan sistem konveyor atau konveyor pneumatiknya ini aman ya dari ledakan maupun kebakaran.
serta untuk menjaga keawetan material. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan ada tulisannya kan conveying pipe. Tadi kita sudah mengetahui sistem aspiration. Nah, di sini ada conveying pipe-nya. Ini bisa berbentuk pipa aja atau berbentuk pompa. Pompa tuh ada berbagai jenis ya. Ada pompa pompa yang ada di rumah-rumah. Juga ada bisa di Oke. Juga ada pompa yang namanya positive displacement pump, yaitu pompa yang bekerja dengan cara memindahkan secara bulk, tidak secara tadi menggunakan impeller untuk menarik air, tapi menggunakan positive displacement, jadi ngambil air kayak ember pindahin, ambil dia. Nah itu namanya positive displacement. Salah satu jenisnya adalah tadi ini screw pump. Screw pump itu dia tidak menggunakan prinsip perbedaan tekanan untuk memindahkan fluida atau solid, tapi menggunakan energi kinetik ya, perputaran dari skru tersebut untuk memindahkan material secara bulk. Bulk itu secara gumpalan, bergumpal-gumpal. Nah, screw pump tujuannya ini untuk menghantarkan material menggunakan gas flow ya, ke material ke dalam daerah conveying gas flow, gitu. Jadi dia gini nih, saya akan langsung aja ke gambarnya. Nah, ini screw pump. Guna dari screw pump ini untuk menghantarkan material dari sini, dari feeder, ke daerah conveying gas flow. Nah, ini daerah conveying gas flow. Bu, kenapa sih Bu harus pakai screw pump? Kenapa dari feeder ini kenapa nggak langsung di sini aja gitu pumpnya? Kenapa ribet gitu ngeluarin duit lagi buat pakai screw pump? Karena ditakutkan tanpa adanya screw pump dan ada valve ini ya, mechanical valve, nanti bisa terjadi blowback atau dia bisa nyembur kemana-mana nih udaranya. Ini kalau digambar emang tegak lurus, padahal pada kenyataannya udara juga bisa ke sini kan, ke atas-atas. Dapat dipahami? Udara kan bisa walaupun naik ke sini, tapi akan ada beberapa udara atau debu-debu yang naik ke atas lagi. Benar? Benar, Bu. Nah, makanya di sini ada mechanical seal. Ya, mechanical seal dan juga ada screw pump untuk mencegah si debu-debu ini balik lagi ke feeder atau bisa juga blow out ke luar. Nah, ini yang tidak. Ya kalau blow out ini uang ya. Material yang udah jadi semen segitu susahnya dibikin bisa terbuang sia-sia. Makanya di sini ada screw pump. Screw pump ini juga menekan nih, materialnya ditekan ya, masuk, kemudian ditekan kan, dia muterkan seperti ulir, materialnya mau nggak mau ke-trap di dalam dan dibawa muter ke dalam ini ya, pipe-nya sini ya, daerah conveying screw pump-nya. Ditekan untuk termaksa masuk ke bawah. Nah, tekanan di screw pump ini harus bisa melawan tekanan dari udara airflow ini. Gitu ya. Kalau dia nggak bisa melawan, ya nanti sama juga nggak ada gunanya screw pump-nya. Kan pompa itu namanya alat pemindah fluida ya. Nah, selain ada screw pump, juga ada mechanical seal. Gunanya untuk mencegah terjadi blowback. Pada saat tekanan di sini lebih besar daripada ini, maka dia akan tertutup secara otomatis. Dia akan tutup ke sini, ditutup, sehingga padatan di sini tidak akan kembali lagi ke dalam feeder ataupun keluar. Dapat gambarannya? Dapat. Oke ya. Jadi itu, jadi di dalam screw pump adalah bagian dari sistem pneumatic transport, berguna untuk menghantarkan material ke daerah air conveying ya. Nah, sekaligus pada saat bersamaan selain menghantarkan material, dia juga untuk men-seal ya sistemnya, mencegah dari overpressure. Selain menghantarkan, dia juga untuk men-seal tekanan ya, dibantu oleh valve di sini. Selanjutnya,
Nah, ini adalah bagian-bagiannya untuk pneumatic tailspot. Ini material enter the screw. Kemudian materialnya di-convey to mixing chamber. Ini secara nggak langsung kan dia mencampurkan ya. Makanya disebut mixing chamber. Mixing chamber-nya itu di sini nih. Bercampur antara apa? Padatan dengan si udara. Nah, ini ada udara masuk nih. Ini dalamnya ada pipa nih, pipa udara bertekanan. Conveying air enter screw pump. Masuk nih. Selanjutnya, nah, material dipaksa masuk melawan tekanan ya. Melawan tekanan dari sini. Ini tekanannya besar. Ini tekanannya mungkin nggak terlalu besar daripada ini gitu. Tapi dia dipaksa masuk ya oleh screw pump. Gimana sih kok bisa screw pump yang memaksa masuk padahal tekanannya mungkin lebih kecil? Karena disinilah gunanya electric motor dan drive ya. Listrik di sini digunakan. Nah, kalian untuk kembali lagi ke UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi, harus bikin sistem se-efektif mungkin. Tekanannya tidak perlu terlalu besar, karena kalau terlalu besar sekali, memang material cepat sampai, tapi nanti power yang digunakan di shaft ini akan besar. Untuk kecepatan harus tinggi untuk melawan tekanan ini. Tentunya kan listrik yang dibutuhkan jadi besar. Sehingga kalau engineer itu ada namanya grafik BEP ya, break even point, di mana diperlukan tekanan yang cukup sehingga material dapat terhantarkan, namun tidak terlalu besar untuk membuat si screw pump ini bekerja. Jadi listrik yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar seperti itu. Nah, karena di sini si drive ini, si shaft-nya ini harus berputar mengantarkan material melawan tekanan air ini ya. Udara bertekanan di bawah. Ini adalah setelah ditekan oleh screw pump yang telah didorong ya. Screw pump digerakkan oleh siapa? Oleh driver. Driver digerakkan oleh electric motor. Makanya screw pump ini dapat bekerja. Dan material sudah ditransport nih. Material enter, material diantarkan oleh screw pump untuk ke mixing chamber. Nah, ini valve ya, ini material yang didorong terpaksa untuk masuk ke daerah air conveying. Nah, sedangkan ini adalah daerah udara bertekanan. Nah, kalau kalian lihat dari luar nih, komponennya, ini feedernya, dia punya apa? Discharge line-nya ya. Feeder ini masuk, diukur tekanannya. Kemudian di sini ada air supply. Ini ada mixing chamber di sini. Feedback system dan motor. Nah, motor menggerakkan si screw pump tadi nih. Ini ada gambar lainnya, contoh yang paling gampang bisa kalian lihat, yang kayak gambar sebelumnya, skema. Feeder, feed hopper ya. Kemudian ditekan ada screw pump. Di dalam screw pump di sini ada valve, flapper valve. Jadi valve yang bisa mekanik kayak gerak-gerak gitu. Dan di sini udara air nozzle. Tempatnya udara. Jadi di sini discharge kan, material keluar di sini, kemudian juga didorong oleh udara di sini. Agar material yang terdorong oleh udara, ini udara arahnya ke sana ya. Material keluar juga arahnya ke arah kita ya, ke sini ya. Kelihatan ya kursor saya? Kelihatan, Bu. Nih. Ini padatan. Padatannya ini jatuh nih ke bawah. Terus didorong nih sama udara. Nah, biar udara dan padatan ini nggak balik ke sini, maka ada namanya flapper valve yang tadi ya, valve yang bisa gerak-gerak. Kalau tekanannya di sini besar, berarti dia akan terbuka dan mengeluarkan material. Kalau tekanan di sini yang besar, maka valve-nya akan tertutup agar tidak terjadi blowback ke dalam sistem screw pump. Nah, terus si screw ini digerakin oleh siapa? Oleh ini ada motornya ya di sini. Ada motor dan shaft-nya. Screw shaft bearing. Yang saya bilang bearing itu bola-bola kecil yang di dalam cincin yang berguna untuk membantu pergerakan si shaft. Ya kan dia muter nih, ini kan muter. Kemudian ada bearingnya. Bantalannya ya, untuk memudahkan si shaft ini berputar. Di sini juga nanti ada seal purge air. Jadi ada seal udara.
segel untuk udara purge yang dikeluarkan ya. Sistem bertekanan di mana-mana harus ada relief valve, yaitu untuk mengeluarkan tekanan berlebih gitu. Bila di sini tekanan yang berlebih, ini tertutup. Terus kalau tertutup tekanannya terakumulasi kan bisa blow out. Makanya nanti biasanya di sini ada sistem relief valve-nya. Nah, ini contoh daerah-daerah yang mesti dilakukan lubrication atau pelumasan ya. Biasanya ini di bagian-bagian pompa, di bagian bearing ya, di bagian seal dan bearing. Nah, ini untuk seandainya ini karena dia bertekanan dan ada benda berputar, pasti ada vibration yang terjadi. Pompa itu pasti mengalami vibration, tapi ada batas maksimum dan minimum. Dan sebisa mungkin jangan sampai vibrasi. Karena kalau semakin sering pompa vibrasi, maka semakin cepat pompa itu untuk rusak. Oleh karena itu dibutuhkan pengukuran ya, vibration measurement point. Nah, ini titik-titik pengukuran getaran. Bisa di bearing nih, di motor ya, di bagian motor, kemudian di atas motor sini. Nah, ini di seal ya, di rotor ya. Kemudian di bagian end-nya, bagian kipas belakangnya, discharge point-nya. Oke. Ini sama seperti tadi untuk mengetahui di mana titik-titik pengambilan data getaran dalam pompa. Nah, ini adalah area-area yang sering terjadi masalah. Selama benda itu berputar, kemudian terkena material, dia akan mengalami atau cepat aus atau rentan terhadap kerusakan. Contoh benda yang sering berputar itu bearingnya ya. Kan dia bebannya berat, kemudian dia harus berputar juga. Jadi end bearing itu sering terjadi kerusakan, kemudian screw wear-nya, yaitu ininya. Tentunya ini skrunya yang selalu berkena oleh material. Bisa aus. Nah, ini yang paling sering terjadi, wiper valve setting-nya. Ini kan bergerak terus nih secara mekanik. Ini benda yang bergerak terus secara mekanik ini yang rawan rusak. Bearing, end bearing, screw pump, skrunya, kemudian valve-nya yang rawan namanya kerusakan. Nah, jadi untuk biasanya end bearing itu rusak karena ada kontaminasi yang masuk. Makanya ada di segel. Udah ada kontaminasi, kemudian panas, wah udah hancur ya friksinya. Makanya ada seal-nya. Perhatikan di bearing seal. Terutama di ujung-ujung material sini. Nah, sehingga diperlukan adanya pelapisan atau pelumasan ya, agar terjadi gerakan di dalam pompa ini lebih mulus sehingga tidak ada tebaran-tebaran material masuk ke daerah seal. Kemudian di sini nih end bearing-nya ini. Kemudian lanjutnya contoh internal wear system. Kalian kalau lihat di dalam gambar ini kan ada internal wear system. Di sini ada bantalan nih. Nah, bantalan ini tentunya juga sering kena gesekan dengan material yang dibawa. Namanya barrel bushing. Ya, dinding-dinding di dalam daerah screw pump. Biasanya rusak karena abrasiveness dari material dan kecepatan udara ya, yang dapat menyebabkan wear atau keausan di dalam dinding screw pump. Pastikan udara conveying air-nya itu tidak berlebihan. Kemudian pada saat udara yang diberikan itu mati, pada saat pompa di sini mati, pastikan, ini gambarnya. Pada saat kamu mematikan screw pump, pastikan udara di sini juga mati. Karena kalau seandainya ini mati, ini nggak mati, tekanannya berlebihan bisa masuk ke sini ya, dan menggesek atau mengabrasi dinding-dinding di dalam conveyor pump, screw pump.
Ya. Ini flapper valve. Kalau masalah kerusakan di dalam flapper valve-nya. Ini nih, valve yang gerak-gerak ya. Suara saya putus-putus nggak? Tidak, Bu. Dikit. Tadi iya, Bu. Oke, maaf. Ya tadi habis mati lampu, jadi internetnya nggak stabil. Oke, lanjut. Di sini ya, flapper valve ini berperan penting dalam mencegah namanya backflow. Ya, backflow atau semburan kembali material ke dalam sistem. Sehingga dia harus dicek secara reguler. Nah, dia juga sering rawan terhadap namanya gesekan ya. Gesekan antar material dan udara, jadinya harus kuat. Bahannya tuh biasanya besi, tutupan besi gitu yang besar. Jadi cara pencegahannya ya mau nggak mau hanya preventive maintenance, yaitu mengecek secara berkala apakah dia dapat bekerja secara sempurna ataukah pada kausan. Nah, biasanya ini sudah diperhitungkan lah dan sudah terschedule kapan dia harus diganti. Nah, lanjut ke material seal. Ya, ini valve ini juga berfungsi sebagai mechanical seal ya. Mechanical seal adalah seal yang dapat bekerja, tidak akustostatis. Dalam sistem conveying pump ini, screw pump ini, seal yang digunakan tuh selain ada flapper valve juga si pompanya ini. Jadi dengan adanya tadi saya bilang ya, dengan adanya screw pump, secara nggak langsung dia sudah mengesil material agar tidak terjadi backflow. Nih, kan baling-baling atau ulir di dalamnya juga berguna untuk menutup udara bila terjadi kegagalan di nomor 2 ini, flapper valve-nya, maka material tetap dapat tertahan ya, tidak langsung keluar dari feeder. Nih, adjustment untuk material seal untuk mengoptimasi sistem screw pump-nya. Kalau too low a pressure by the seal, nih kalau seandainya tekanan yang dialami oleh seal-nya itu terlalu kecil, maka akan terjadi blowback. Kalau terlalu besar tekanan yang ada di dalam seal-nya, maka akan memperbesar yang tadi saya bilang, konsumsinya. Maksudnya ini, kan udah saya bilang kalau screw ini juga berfungsi sebagai seal terhadap blowback udara dan material, paham? Kalau di sini terlalu kecil tekanannya, maka akan terjadi blowback. Yang membuat dia tekanannya kecil bisa jadi karena drivernya powernya lemah atau listrik yang dialirkannya tidak cukup voltasenya, maka akan terjadi blowback. Nah, demikian pula apabila terlalu besar tekanannya, tekanan besar bisa diberikan oleh drivernya ya. Maka yang terjadi adalah boros energi. Yang saya bilang terlalu berlebihan energi yang digunakan. Jadi adjustment terhadap tekanan maupun kecepatan di seal ini harus disesuaikan untuk mendapatkan sistem yang efektif dan efisien. Nah, ada lagi selain pakai screw pump juga ada namanya batch system ya. Jadi sistemnya itu dari sini langsung menggunakan filling, kemudian ditekan, tapi jaraknya jauh ya. Dan pipanya kalian lihat di sini, pipanya ini yang mencegah terjadinya blowback. Tentunya harus diatur antara udara yang disemburkan atau kompres airnya. Umumnya kalau kayak gini tuh bisa menggunakan sistem tarik ya. Dia ngisi, kemudian dia menekan, baru dia ditiup, conveying. Baru setelah udah habis, ininya tertutup, valve tertutup, baru dia membersihkan salurannya, namanya venting. Ya, jadi pada saat kembali lagi ke tahap 1, pada saat dia mengisi, ininya tertutup ya, discharge point-nya tertutup, discharge valve tertutup, dan udara nge-venting di sini.
Tujuannya apa? Untuk memperbesar tekanan. Tujuannya untuk memperbesar tekanan sehingga pada saat dia terbuka, tekanan di sini kecil, otomatis dia akan keluar. Oke. Nah, pada saat sudah mengisi, ini ditutup, valve-nya ditutup, terus ditekan. Ditekan oleh udara di sini nih, ditekan. Wus. Jadinya apa? Jadi kita sudah punya di sini udaranya bertekanan besar, di sini juga ditekan. Ya. Udaranya di sini ditekan. Kalau ini kan ini terbuka nih, filling. Di sini belum ada udara, tapi udaranya dialirkan untuk sini untuk memperbesar tekanan di daerah yang akan dilewati. Setelah udah dilewati, nanti tahap kedua stop fillingnya, kemudian diberikan tekanan, dan di sini tidak ada udara. Tidak ada udara, ya. Itu udaranya dialirkan ke sini nih, valve tertutup. Diberi tekanan. Jadi apa yang kita punya di sistem ini? Kita memperbesar tekanan di sini, kemudian kita memperbesar tekanan di sini. Jadinya yang kecil di sini doang nih, yang kecil. Akibatnya apa? Nanti dia akan mendorong ke bawah, terus yang di bawah ini juga akan terdorong ya. Karena dia udah tekanan sangat besar, dia akan terdorong ke sini. Oke, yang ketiga dia conveying. Secara otomatis dia akan terdorong keluar. Kemudian di sini ada venting. Setelah sudah keluar materialnya, valve tertutup, maka udara sini akan dihembuskan lagi. Kembali lagi ke tahap 1. Oh ya, untuk koreksi dari saya, di sini udara dihembuskan untuk memperkecil tekanan di dalam sini ya. Sehingga pada saat ditekan, diberikan tekanan besar di sini, maka yang terjadi adalah peristiwa conveying dari tekanan besar ke tekanan yang kecil. Setelah itu nanti dikecilkan lagi udaranya sekaligus dibersihkan oleh proses venting. Oke. Kita lanjut. Infokan saya kalau udah 10.30 ya. Sekarang jam berapa? Belum ya, masih setengah 10 ya. Kalau sampai sini ada yang mau ditanya? Belum, masih cukup. Jadi kita sudah punya 2 sistem ya. Ada sistem pneumatic transport menggunakan pipa, 3 ya. Kemudian bisa menggunakan screw pump, kemudian bisa menggunakan batch system. Seperti itu. Batch system seperti ini, filling, kemudian ditekan, baru dia dihantarkan. Setelah dihantarkan, ditutup lagi valve-nya, kemudian dibersihkan dan di-venting. Kembali lagi ke tahap 1, yaitu ada sistem venting nih, masih venting nih di sini. Tujuannya untuk mengecilkan tekanan di jalur conveyor-nya, atau di jalur conveying-nya. Seperti itu. Nah, maintenance yang harus ada di bus system, yaitu valve-nya tentu saja ya. Karena valve-nya itu yang sering banyak bergerak, buka ya. Jadi harus perhatikan regular maintenance. Selanjutnya instrumentasinya, yaitu electrical component. Kan kalau kalian lihat di sini, ini otomasi ya. Tentunya jadi sensornya dan komponen listrik untuk menggerakkan dan mematikannya harus dipastikan dalam kondisi prima. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pneumatic transport. Selain diantar ke secara horizontal, kita juga bisa menghantarkan material secara vertikal menggunakan airlift system. Nah, ini digunakan untuk menghantarkan material yang kering, dapat mengalir secara free flowing ya, tanpa hambatan, dan biasanya bentuknya itu seragam, uniform. Jadi dia, role dari airlift atau fungsi dari airlift atau pneumatic elevator system yaitu untuk menghantarkan material pada laju tertentu menggunakan udara. Bisa juga untuk mixing ya. Mixing konten material itu sistem. Bisa juga untuk mixing maupun dia juga untuk menghantarkan material menggunakan udara. Bagaimana dia cara bekerja?
Pertama ada kolom. Material dimasukin ke dalam kolom, fit into airlift vessel. Kolomnya itu airlift vessel. Kemudian di bawah kolom tersebut nanti akan ada material berporos yang akan tempat masuknya udara bertekanan. Ya. Airpass, udara masuk. Sehingga udara tersebut dapat memfluidisasi material. Kembali lagi yang awal. Memfluidisasi yaitu membuat material untuk bergerak mendidih ya. Nah, sehingga pada saat udara masuk, dia akan membuat tekanan ya. The pressure of material column ya. Tekanan di dalam material tersebut akan menyebabkan solid untuk terfluidisasi dan mengalir ke dalam pipa conveying yang ada di tengah dari kolom vessel. The main conveying area, udara yang masuk ini ada di bagian bawah ya, di bagian bawah dari vessel nozzle-nya, di bawah inlet atau entry point. Contohnya ini nih. Nah, gambarnya. Material masuk ke dalam ini ya, airlift ke dalam vessel, airlift vessel. Material masuk ya. Kemudian di sini ada kayak semacam besi yang bolong-bolong. Tempat udara untuk masuk. Nah, ini daerah untuk aeration floor atau daerah pemberian udara juga. Ya. Nah, di sini nozzle. Ini nozzle tempatnya udara bertekanan naik. Kalau ini tempatnya udara ya, aeration, pemberian udara lingkungan atau udara pipa yang di dalam ini untuk mengconveying untuk menggerakkan si material. Perlu kalian ketahui di sini tekanannya lebih tinggi sehingga material yang teraduk ya, tentunya material yang di atas ini langsung masuk ke atas atau ke internal conveying type. Makanya dia bisa transport line, karena dia bisa keluar. Oke? Terus tujuan yang kecil-kecil ini apa? Tujuannya untuk menggerakkan material di kanan kiri untuk dapat bergerak masuk ke dalam. Ini kan tekanannya lebih kecil, ini kan tekanannya besar. Jadi mau nggak mau, dia yang kecil ini akan masuk besar nih. Bar ya. Seperti yang kalian lihat tadi di YouTube tadi ya. Kan kalian lihat ya di bagian tengahnya tuh yang memiliki kecepatan 10 meter per second kan yang makin cepat dia bergerak ke atas. Nah, itu dimanfaatkan untuk ditaruh pipanya agar dia dapat naik ke atas. Nah, di sini ada pressure relief or fan. Tujuannya apa? Kalau kalian bermain dengan material yang bertekanan atau sistem bertekanan, harus diberikan safety. Contohnya pressure relief valve ini. Apabila terjadi sumbatan, misalnya di sini ada sumbatan, kemudian kamu berikan tekanan di sini yang besar. Kalau tidak ada relief valve, nanti yang terjadi adalah explosion. Untuk mencegah ledakan, makanya tekanannya dapat dikurangi dengan pressure relief valve. Biasanya dia akan terbuka otomatis apabila tekanan di sini sudah berlebihan. Seperti itu ya, di safety-nya. Nah, kita sudah mempelajari sistem conveying-nya, baik itu horizontal menggunakan sistem batch maupun sistem screw pump. Nah, ini juga ini sekarang menghantarkan material padat dengan bentuk vertikal airlift system. Setelah itu, kalau kita udah mempelajari ini, kan di dalam perjalanannya dia akan menuju pipa-pipa ya. Kemudian di dalam pipa itu ada bengkokan-bengkokan atau bend-bend atau elbow. Nah, itu harus kita pelajari juga. Di piping. Jadi pipa itu tidak hanya berguna untuk menghantarkan fluida, tapi juga bisa menghantarkan material solid yang bersifat powder lah. Nah, pipanya ini nih. Pipa harus horizontal atau vertikal. Dan sebisa mungkin kamu buat belokannya sedikit ya, jangan terlalu banyak belokan. Karena semakin banyak belokan, maka semakin banyak tekanan yang hilang, pressure loss. Akibatnya apa kalau tekanannya hilang? Akibatnya adalah material tidak dapat pergi nyampe ke tujuan, mandek. Nggak ada lagi tekanan yang menghantarkan dia, kekuatan yang dapat menghantarkan dia sampai tujuan. Kemudian,
distance ya. Radius atau rasio dari jari-jari dan diameternya harus lebar. Artinya jangan terlalu kecil. Belokan nanti saya berikan gambarnya. Kemudian cegah perubahan arah material. Maksudnya jangan sampai dia patah kanan, patah kiri gitu loh. Kemudian harus ada terminal poinnya harus terventilasi. Tujuannya terventilasi adalah tadi titik tujuannya harus memiliki tekanan yang rendah agar terjadi sistem penarikan material. Jadi material kan didorong nih dari sumber. Kemudian kalau di jauh, tekanan di daerah yang dituju udah harus lebih rendah agar material bisa sampai. Bila tekanan yang dituju tekanannya tinggi, material tadi, tempat tujuan material itu tekanannya tinggi, materialnya nggak bisa nyampe karena ditekan balik untuk kembali ke daerah asal. Yang terjadi apa? Material terhambat di pipanya. Jadi harus terventilasi. Tujuannya itu untuk menurunkan tekanan dari daerah tujuan. Kemudian yang paling penting, pastikan tidak ada kebocoran di dalam pipa. Karena kalau ada pipa bocor, maka tekanannya hilang, material tidak dapat bergerak. Dan pastikan suplai udara itu selalu ada. Oke. Kemudian sambungannya antara pipa juga harus rapat dan smooth. Jangan sampai patah-patah, nanti akan ada hambatan. Kalau ada yang mengendap, menghambat, itu juga akan menyebabkan kehilangan tekanan. Jangan sampai ada pressure loss ya. Sana sini ada yang mau ditanya? Halo, ini udah tidur semua apa gimana? Belum, Bu. Belum, Bu. Tidak, Bu. Tidur ya. Paham ya? Jadi kita sumbernya untuk mengkonveyornya sudah, kemudian pipingnya. Nah, tadi kan dibilang nih, pastikan jarak ya. Pastikan harus sedikit mungkin belokan, kemudian pastikan juga jangan belokannya ya, atau bends. Belokannya itu harus jaraknya panjang, jangan pendek. Maksudnya itu seperti ini. Radius. Pipe bend types. Oke. Kalau kamu punya radius nih, short radius, yang terjadi apa? Ya, rasio jari-jari per diameter itu sekitar 2-3. Yang terjadi akan terjadi lebih banyak tekanan yang hilang. Karena ya menekan. Tekanannya udah hilang, digunakan untuk menabrak dinding ini. Dinding dari pipa. Nah, velocity lagi lebih besar sehingga nanti keluar di sini energi atau tekanannya tidak berkurang. Jadi tidak efektif untuk menghantarkan material untuk jarak yang jauh. Kecuali kamu punya sistem pendorong yang sangat besar di sini. Itu tentunya boros ya energinya. Nah, kalau yang long radius elbow ini baik long maupun short, ini rawan terhadap kausan. Karena kan dia langsung muterin langsung bertabrakan langsung ya kan ini. Kalau yang long berarti rasio antara jari-jari dengan diameter tuh sekitar 8-24. Nih, radiusnya dari titik tengah ya. Kemudian diameternya tuh yang dari titik tengah ini kalau seandainya kalian kali 2 kan diameter. Sorry, diameter pipanya ini nih. 4. Nah, kalau yang ini, kalau yang long radius, biasanya itu harganya mahal, karena kalian harus memfabrikasi pipa dengan radius yang besar. Dia dapat, kalau dia long radius, dia dapat mencegah terjadinya, atau dia tahan ya, materialnya harus tahan terhadap keausan. Kemudian tentunya pressure loss-nya tidak sebesar yang short radius elbow. Nah, kalau yang long radius ini tuh baik untuk digunakan pada heavy lifting atau material yang kuotanya atau debitnya besar.
Kalau yang tadi yang small kan dia menyebabkan kehilangan tekanan yang besar dibandingkan yang long radius elbow. Dan juga sering terjadi keduanya ini karena dia langsung bersentuhan, terjadi keausan ya, terhadap dinding pipa. Terutama di bagian elbow ini, belokan. Meskipun gitu, kalau secara ekonomis, lebih ekonomis yang short radius elbow, karena harganya lebih murah dibandingkan yang long. Tapi kembali lagi, kamu mau murah cepat rusak kalau cepat aus, atau yang mahal di awal tapi nggak cepat rusak. Seperti itu. Kemudian ada blind T-band. Nah, seperti ini. Ini sangat efektif untuk material yang, ini sangat efektif untuk material yang memang di material yang tahan aus ya. Ini sistem yang tahan aus ya. Ini karena apa? Material itu menabrak elbow di sini, tapi tidak menabrak atau merusak pipa-pipanya ya. Nih, pipanya kan tidak terkena material secara signifikan. Material langsung menabrak ujung elbow ini. Nah, jadi pada saat dia naik, udah menabrak, dia baru naik ke atas ini secara pelan. Tapi, kalau pakai blind elbow ini, kamu akan cepat rusak nih material di sini. Selain cepat rusak di elbow-nya, walaupun pipanya awet, sistem ini juga menyebabkan pressure loss yang besar. Jadi, kalau kamu pakai ini, harus siap-siap menggunakan screw pump atau bed system yang memiliki tekanan besar, sangat besar, untuk mengkompensasi kehilangan tekanan di bagian T-elbow. Karena dia sering terbentur, berarti ini harus sering dirawat atau sering terjadi pergantian ya. Oke, selanjutnya ada Diverpot cylinder bed. Diverpot cylinder bed ini, nah dia ada berbentuk silinder ya. Pada saat dia udara masuk ke dalam sini, dia membentuk sudut nih. Sehingga yang rusak ini aja, pipanya enggak. Biasanya digunakan untuk material yang sangat abrasif, sehingga dapat menjaga keausan dalam pipa-pipa maupun di sini, karena dia akan menyebabkan vortex yang akan berputar di sini. Selanjutnya ada vortex elbow atau hammer smart elbow. Nah, pada saat kamu menggunakan ini vortex elbow, material paling bagus nih. Ini nanti kalau ngomong di sini material tuh udara ya. Bendanya ke sini tapi udaranya muter ke sini nih. Saya nggak langsung terseleksi karena bentuk shape-nya yang di sini sedikit mengerucut atau mengecil. Jadi material naik ke atas dengan udara di sini. Udara yang berputar di sini berguna untuk menjadi bantalan pada saat material masuk ke dalam sistem pipa. Sehingga yang terjadi apa? Material dapat mengalir secara smooth ya keluar. Nah, dan tidak merusak elbow. Nah, ini awet nih, vortex elbow by Claudius Peter ini bagus nih ya sistemnya. Jadi elbow-nya tidak cepat diganti, kemudian pipanya awet, dan aliran keluarnya juga semakin smooth karena menggunakan bantalan udara yang mengalir berbentuk vortex di dalam sini. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya rubber pipe elbow. Rubber pipe elbow ini digunakan untuk biasanya kalau ada kerusakan ya, bisa diganti sementara pakai rubber pipe elbow ini. Ini hanya untuk emergency case. Karena kenapa? Namanya juga karet, dia tidak tahan lama. Seperti itu. Selanjutnya, biasanya kalau untuk ada protection ya, dan protection untuk mencegah keausan, digunakan ya elbow ya.
To have reservoir on piping, special line selection ya. Jadi bagian dari pipa yang terkena material tersebut bisa dipasangin elbow dengan panjang ya, 1,5 meter. Nah, pipa sudah, sumber tekanan atau conveying sistemnya sudah. Selanjutnya si valve-nya. Valve-nya ini digunakan pada sistem transport, pneumatic transport. Nah, biasanya sumbernya itu cuma di dalam satu titik aja, nggak banyak sumber, makanya digunakan valve. Kalau seandainya kamu banyak sumbernya, sumber input feedernya, maka valve yang dibutuhkan juga banyak. Tujuannya ada valve itu adalah untuk mencegah terjadi kontaminasi di dalam sistem dan menghantarkan material langsung ke tempatnya. Serta yang tambahan lagi untuk mencegah terjadinya blowback ke dalam sistem pneumatic conveyor. Jadi ada 3 ya fungsi valve. Kemudian valve itu karena dia cuma valve, penutup itu, yang mesti diperhatikan tuh casing atau housing-nya, seal or gap-nya, serta mekanisme drive mekanismenya ya. Mekanisme drive-nya yang menggerakkan si mekanik pump. Nih contohnya nih, ini valve nih, flapper valve yang bentuknya goyang-goyang. Ini ada housing-nya, kemudian jet seal-nya apakah dia rusak atau aus, terus apakah dia menutup secara sempurna atau tidak. Pastikan tidak ada keausan di dalam seal-seal-nya nih dalam sini. Ini bukan valve yang kayak di keran kamar mandi ya, ini valve flapper valve. Dan juga memiliki seal. Biasanya kalau segede gini, berarti tekanan yang digunakan untuk air lift-nya ataupun udara atau kompresinya juga besar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya?